Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini khusus untuk TKB, Miss Vera akan menyampaikan firman Tuhan di pertemuan terakhir di tahun ajaran 2020-2021. Sebentar lagi kalian sudah mau masuk SD. Jadi inilah cerita di firman Tuhan selama kalian berada di TK Happy Holy Kids. Cerita yang sekarang ini sangat-sangat penting buat kalian. Karena itu, perhatikan baik-baik. Dan setelah kalian sudah mendengarkan, kalian berdoa supaya Tuhan membuka hati kalian untuk percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Nah, anak-anak, Miss Vera harap kalian tetap percaya kepada Tuhan, tetap menjaga iman kalian, tetap berbuat yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama. Sebelum kita dengar cerita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mau mendengar dan belajar lagi dari firman-Mu. Tuhan tolong supaya hari ini kami boleh mengerti, kami boleh membuka hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue
dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun Dia Allah, Dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi Dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum Dia mati, Dia berkata sudah selesai. Artinya semua dosa kita sudah diampuni 1 kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena Dia Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu Dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya 1 yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan, seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus, bahkan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus, karena kita tahu dan bisa menghafal cerita tentang Tuhan Yesus. Kita tahu Dia adalah Raja, Dia Juru Selamat, Dia disalibkan di Bukit Golgota, Dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu, tapi kalau hanya di kepala, kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk dapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan sering kita berdoa meminta Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat atau kepintaran. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi, bukan karena kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Wah, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja,
tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus pada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat. Tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri. Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga, karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan, bahkan Miss Vera berharap kalian juga sudah mengerti apa yang diceritakan hari ini. Miss Vera mau tanya dulu, kalian sudah mendengarkan cerita ini, siapa di antara kalian yang mau membuka hatinya dan berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Bukan karena aku baik, tapi aku percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, Tuhan yang menjamin aku masuk di dalam kerajaan surga. Siapa di antara kalian yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau bertobat meninggalkan dosa-dosa? Ya, coba Miss Vera mau lihat yang angkat tangan. Ya, kalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mau percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai kalian bisa nanti, Miss Vera akan
berdoa buat kalian ya. Sekarang tutup matanya, lipat tangan. Miss Vera mau memimpin kalian dalam doa ya. Ikuti doanya Miss Vera ya. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku mengaku bahwa aku banyak sekali dosanya. Karena itu, ampuni aku ya Tuhan. Hari ini, aku mau berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau membuka hatiku untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah anak-anak, seperti cerita tadi, kalian sudah percaya pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena itu pasti Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus, maka kalian akan berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, berbuat yang baik, rajin berdoa, baca Alkitab. Bukan untuk supaya kamu masuk surga, tapi supaya kamu menyenangkan hati Tuhan. Suatu hari nanti kita akan dapat mahkota dari Tuhan Yesus karena kita taat sama firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan anak-anak dan Miss Vera juga dan semua Miss, bahkan mama papa, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau percaya kepada Tuhan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kepada Bapa. Dan Yesus adalah jalan ke surga. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena itu, tetap percaya sampai kalian besar, tetap yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, sampai di sini cerita kita, bahkan semua rangkaian pelajaran dari firman Tuhan sepanjang kalian ada di TK bahkan playgroup Happy Holy Kids. Vera tetap berdoa supaya kalian tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.